Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Saputra dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai submateri sterilisasi alat kesehatan, yang mana saya mendapat tugas dari Ibu dosen pengampu, yaitu Bu Roses Mariati, MSI, yaitu mata kuliah Biomedik Fisika. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi sterilisasi alat kesehatan. Sterilisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses membunuh semua mikroorganisme pada peralatan atau perangkat medis dengan menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk bakteri, virus, spora, dan juga jamur. Kenapa ini harus dilakukan? Salah satu hal yang mendasar itu adalah pencegahan terhadap infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang tertinggal atau menempel pada alat tersebut. Dengan demikian, ketika alat digunakan secara bergantian haruslah dalam keadaan yang steril. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode sterilisasi alat kesehatan. Yang pertama yaitu ada sterilisasi secara fisik, yang kedua secara mekanik, dan yang ketiga secara kimia. Nah, yang pertama yaitu yang A, sterilisasi secara fisik. Yang pertama, pemanasan. Salah satu cara yang banyak digunakan dalam proses sterilisasi adalah dengan pemanasan. Pemanasan ini termasuk ke dalam metode fisika, termasuk juga untuk peralatan medis. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, panas kering. Sterilisasi panas kering yaitu mensterilkan alat atau instrumen kedokteran menggunakan head atau open dengan panas yang tinggi. Misalnya yaitu pada alat yang tajam atau alat dari kaca yang tidak tahan terhadap panas. Nah, selanjutnya yaitu berikut ini adalah contoh alat sterilisasi panas kering. Saya mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama sterilisator kering Fortune. Ini memiliki 2 pintu. Yang kedua yaitu sterilisator kering Elitech, yaitu 2 pintu juga, yang berjenis ZTP strip 80 H. Yang ketiga sterilisator kering Elitech 1 pintu. Nah, selanjutnya yaitu metode panas kering itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pemijaran. Metode ini dilakukan dengan cara memanaskan peralatan langsung di atas api. Metode ini sangat simpel sih, dan juga hanya menggunakan seperti lampu seperti itu saja atau bunsen. Nah, yang kedua yaitu pembakaran sekilas. Sekilas metode ini hampir sama dengan metode pemijaran, cuman bedanya yaitu pada pemijaran tidak sampai memijar. Pada pembakaran ini tidak sampai memijar maksudnya. Dan metode ini umumnya digunakan pada peralatan medis yang berbahan logam atau kaca. Contohnya yaitu memanaskan pinset di atas bunsen atau spiritus sebelum digunakan. Nah, yang ketiga yaitu hot air oven atau dry head sterilizer. Sterilisasi ini digunakan sebagai alat khusus yang umum dinamakan dengan sterilisator kering. Alat yang digunakan untuk jenis ini mirip dengan oven, yaitu di dalamnya terdapat penghasil panas radiasi yang dapat menghangatkan kurang lebih beberapa Celsius atau lebih. Tidak semua Yang ketiga yaitu dry hair sterilization atau hot air oven. Sterilisasi ini digunakan untuk sebuah alat khusus yang umumnya dinamakan dengan sterilisasi kering. Alat yang digunakan untuk sterilisasi ini mirip dengan oven, dan di dalamnya terdapat penghasil panas radiasi yang dapat mencapai suhu 16 derajat Celcius atau lebih. Tidak semua alat dapat diselesaikan dengan metode ini, seperti bahan yang terbuat dari plastik atau karet. Metode ini digunakan untuk mensterilisasikan peralatan medis yang terbuat dari logam atau kaca. Yang B yaitu panas basah. Apa itu panas basah? Ya, ini metode sterilisasi fisik dengan pemanasan yang dihasilkan dari uap basah alam tekanan tertutup. Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan autoclave. Autoclave ini terbagi menjadi 2, yaitu autoclave manual dan juga otomatis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai autoclave manual.
Proses sterilisasi dengan autoclave manual dilakukan dalam kurun waktu 15 menit pada suhu tertentu. Ketika sudah mencapai suhu 1200 derajat Celcius, maka autoclave harus dimatikan. Berikut ini adalah 2 contoh alat mengenai autoclave manual. Nah, selanjutnya yaitu autoclave otomatis. Proses sterilisasi dengan autoclave digital sama saja, namun pada otomatis ini dilengkapi dengan pengaturan suhu dan juga timer yang otomatis. Dalam hal ini kita juga dapat mengatur penggunaan sterilisasi untuk berbagai macam media yang memiliki tingkat ketahanan panas yang berbeda dalam waktu yang tertentu. Ini adalah 2 contoh yang saya ambil mengenai alat yang digunakan untuk autoclave otomatis. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, radiasi sinar gamma. Metode sterilisasi peralatan dan kedokteran bisa juga dilakukan dengan menggunakan radiasi ionisasi atau sinar gamma. Yaitu sterilisasi menggunakan sinar gamma adalah proses penggunaan semua mikroorganisme dengan menggunakan iradiasi atau radiasi yang secara tidak langsung pada dosis tertentu. Radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang berupa seperti kateter, plastik speed injeksi, atau sarung tangan yang akan digunakan. Selanjutnya, yang B, sterilisasi secara mekanik. Pada sterilisasi secara mekanik ini ada penyaringan atau filtrasi. Pada metode ini digolongkan juga sebagai metode mekanik yang hanya dilakukan pada media-media tertentu, yaitu cairan dan juga udara. Contohnya ada 2, yaitu melewatkan larutan pada membran selusa asetat atau selusa nitrat. Yang kedua, memfilter atau menyaring udara dengan menggunakan HEPA filter dari organisme dengan menggunakan ukuran lebih besar dari 0,3 mm. Ini ada contohnya. Nah, selanjutnya yaitu yang C, sterilisasi secara kimia. Sterilisasi secara kimia ini ada satu buah, yaitu disinfeksi. Disinfeksi ini merupakan metode kimiawi yang dilakukan untuk mensterilkan peralatan medis menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat disinfeksi. Seperti ada 4. Yang pertama, etil alkohol yaitu 70% atau 95%. Yang kedua, aldehid dengan jenis glutaraldehid atau formaldehid. Yang ketiga, halogen seperti klorin dan iodin. Dan yang D, golongan logam berat seperti air raksa tidak direkomendasikan karena dapat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.